Pemirsa, presenter sekaligus pemain film Nirina Zubir dalam waktu dekat akan melakukan full maraton perdananya bersama sang suami Ernest di World Marathon Majors di New York. Nirina yang ditemui tim Gospot di salah satu acara mengurai persiapannya menuju New York Marathon. Diketahui Nirina punya waktu persiapan yang tersisa 2 minggu lagi. Lantas persiapan apa saja yang dilakukan Nirina? Persiapannya pokoknya secara fisik masih terus berlatih, terus secara asupan juga masih dijaga, secara mental masih kayak sebenarnya masih kayak bener gak ya kita ngelakuin ini, ya Allah ini beneran baru pertama kali loh, 42 kilo loh, gimana ya rasanya ya gitu. Masih ada keraguan-keraguan itu, tapi selalu teman-teman sekeliling, teman-teman dekat, bahkan sampai coach-coach juga udah ngingetin bahwa latihan itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ya udah, pokoknya sekarang yang kita bisa lakukan adalah latihan. Dan katanya kalau maraton itu yang lebih menguji adalah pada saat latihannya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di hari H diberikan kelancaran dan tinggal menjalankan apa yang sudah kita latih sebelumnya. Udah tinggal 2 minggu lagi ya. Di New York Marathon nanti, Nirina akan menempuh jarak lari 42 km. Jarak tersebut tentu bukan jarak yang main-main, meskipun diketahui Nirina memang salah satu selebriti yang gemar berolahraga, namun tak dipungkiri, Nirina giat berlatih lari setiap harinya dengan jarak yang jauh. Melalui akun Instagram pribadinya, Nirina pun sempat mengunggah momen-momen latihannya bersama Ernest. Road to New York Marathon. Ayo kita latihan. Yes. Let's do this together. Kan banyak yang nanya gitu, buat apa sih? Ngapain sih 42 kilo tuh lama loh. Terus standarnya aja 4,5 jam, 5 jam gitu. Lari. Mau ngapain gitu, mau nyari apa gitu. Nah kalau Nirina justru ini tuh merupakan selebrasi buat Nirina dan Ernest gitu ya. Jadi kayak selebrasi dalam arti ya Tuhan, mau mencoba menjalani semampu Nirina dan pengen tahu Nirina tuh masih mampu gak sih di usia segini melakukan hal-hal yang belum pernah Nirina lakukan sebelumnya. Salah satunya adalah maraton gitu. Doanya tuh udah bukan kayak Tuhan berikan aku kekayaan, bukan, tapi kalau Tuhan berikan kemampuan. Kemampuan itu kan bentuknya beda-beda ya. Ada yang finansial, ada yang kemampuan fisik, ada yang kemampuan acting atau apapun itu gitu. Jadi dalam hal ini pengen tahu masih mampu nggak sih melakukan di usia Nirina yang 43 tahun ini melakukan perjalanan maraton yang 42 kilo gitu. Dan bersama-sama Ernest gitu. Jadi benar-benar kita suami istri menghadapi sebuah tantangan bersama gitu. Ya, New York Marathon ini juga akan menjadi momen pecah telur Nirina di cabang olahraga lari maraton. Menjalani kegiatan lari maraton berdua dengan suami tentu menjadi hal yang menyenangkan bagi Nirina. Sebelumnya Nirina bersama Ernest juga pernah melakukan olahraga sepeda dengan jarak Jakarta-Bali. Tak hanya olahraga, Nirina juga sangat menjaga pola makannya agar bentuk tubuhnya tetap ideal. Benar-benar kita harus jaga pola makan. Pola makan itu dokternya ngingetin bahwa ya mungkin kita dikurangin daging merah. Terus juga mungkin mengurangi dairy produk atau olahan olahan susu gitu ya. Berusaha sebisa mungkin makanan yang asli, dalam arti kayak kalau mau makan daging ya daging, mau makan ayam ya ayam, tapi bukan olahannya gitu. Dan sayur juga lebih dibanyakin lagi. Tak hanya menjaga pola makan dan rajin latihan, Nirina juga mengurai dirinya melakukan medical check up lantaran sebelumnya Nirina memang sempat mengalami peradangan di kaki. Lantas benarkah saat melakukan medical check up tekanan darah Nirina sempat naik?
Lantas apa saja anjuran yang diberikan dokter untuk Nirina jelang event New York Marathon yang diikutinya dalam waktu dekat? Medical check up itu penting ya gitu, karena ya akhirnya Nirina sama Ernest melakukan medical check up karena ini adalah sesuatu yang memang kita belum pernah lakukan sebelumnya, dan kalau boleh dibilang ini termasuk salah satu olahraga ekstrim ya gitu. Maksudnya kan lari terus selama 42 km. Jalan aja 42 km itu udah capek. Intinya karena kita menjalankan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, jadi kita pengen semua prosedurnya tuh dijalankan lah, termasuk kita medical check up untuk mengetahui ritme jantung, tekanan darah, terus apapun yang ada di badan kita ini kita cek dulu gitu. Tapi alhamdulillah kemarin medical check up baik-baik saja, cuman ya palingan akhirnya baru ketahuan, hey, tekanan darah agak tinggi nih. Jadi di situ baru, wah ternyata nih harus ada yang dikoreksi. Ya untung kan lagi-lagi kita ngecek dulu sebelum akhirnya kita kemudian baru dikasih tahu kenapa-napa gitu. Sementara itu ditemui di tempat yang sama, aktor Ringo Agus Rahman juga mengurai kegiatannya yang saat ini tengah disibukkan pasca launching film terbarunya. Seperti biasa, meski sibuk syuting, namun Ringo mengungkap dirinya selalu mengatur dan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan Ringo lantaran dirinya tak mau kehilangan waktu bersama Sabai Morschek dan kedua anaknya Bjorka dan Mars. Bahkan di tengah sibuk syuting, Ringo masih bisa mengambil waktu untuk sejenak berlibur ke pantai bersama keluarga. Selama ini gue nggak ngebagi waktu gimana banget, cuman emang sekarang punya kerjaan yang santai ya gitu. Gue ambil film kadang-kadang, ya ada beberapa syutingan, ada iklan, ada selebihnya malah gue lumayan aktif mengantar jemput anak ke sekolah ya, gue jago sekali soal itu. Jadi ngebagi waktunya, kalau memang ada waktu, ada rezeki dan ada kesempatannya, ya kadang bawa mereka jalan-jalan gitu. Karena kita sekeluarga suka jalan-jalan gitu. Ya nggak ada rezeki berarti di rumah aja, jalan di komplek. Kalau misalnya ada rezeki keluar kota, ada rezeki lebih lagi, main lebih jauh lagi gitu-gitu. Oh kalau ke pantai, iya kalau ke pantai kan gue sama istri dulu dari zaman belum punya anak kan emang kita suka pantai karena suasana yang santai ya, apalagi kalau sunset. Dulu kita ambil diving license segala macam, terus banyak kegiatannya, pergi ke Indonesia Timur, diving di sana, ketemu sama pantai-pantai bagus di Indonesia. Jadi suka lah dengan pantai-pantai yang ada di Indonesia. Begitu punya anak, kita juga nularin rasa itu buat mereka, lari-lari mau panas-panas jam, istri gue tuh kadang-kadang tuh jam 12 siang matahari lagi nyos juga anak-anak biarin. Jadi kalau sampai gosong nggak apa-apa ya, hitam-hitam ya pakai sunblock, tapi maksudnya kalau cuman kulit menjadi gelap nggak masalah gitu. Kita nggak ngeharusin anak kulitnya harus putih, nggak juga. Kenapa liburan gitu ya, nggak tahu, selalu bisa jadi cerita dan mudah-mudahan ini adalah memori yang akan selalu diingat ketika nanti sampai depan-depannya gitu. Kadang-kadang ya kan tinggal di Jakarta yang penuh dengan hiruk pikuk dan segala macam, kadang-kadang liburan adalah jadi salah satu momen yang menyenangkan lah buat ngumpulin keluarga. Ribet, masih punya bayi segala macam, kadang ngamuk-ngamuk nih si bayi, kadang-kadang ribet bawa koper banyak-banyak apa, tapi itu tetap jadi cerita yang menyenangkan dan kita ingat sampai kapanpun. Sebagai ayah dan suami, Ringo memang ingin berbagi waktu yang fair alias adil kepada istri dan anak-anaknya. Terlebih putra pertamanya Bjorka juga sempat mengalami sakit demam berdarah. Hal tersebut diakui Ringo cukup membuat hatinya hancur dan sangat khawatir. Pengalaman anak sakit juga dirasakan Ringo sebagai pengalaman paling sedih pertama yang dialaminya. Waktu dia umur 1 tahun, baru 1 tahun di bulan November tahun 2021 ya, sempat kena DBD ya. Dirawat di rumah sakit. Pertama kalinya gue bahkan anak gue yang pertama tuh belum pernah tuh dirawat di rumah sakit. Yang ini dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena DBD. Dan istri harus ngehandle itu sendiri karena kebetulan gue lagi kerja luar kota. Terus rasanya ya hancur banget. Gue menerima kabar waktu gue lagi di Jogja, dia di Jakarta, dikasih tahu kalau dia masuk rumah sakit. Kan gak tega ya, anak kecil kan belum bisa, waktu 1 tahun kan dia belum bisa ngomong untuk apa yang dirasain sakit apa, jadinya cuman rewel. Terus ngeliat dia harus diinfus apa segala, kan gak tega gitu, kayak aduh ya ampun gitu. Terus
kerjaan jadi nggak konsen. Pertama kali tuh kerjaan jadi nggak konsen, agak sulit, kepikiran, pengen cepet-cepet pulang gitu, tapi juga nggak bisa ninggalin kerjaan segitunya. Dan waktu itu gue inget gue berdoa, aduh mudah-mudahan aduh kalau bisa jangan dia yang sakit deh, sakitnya pindahin ke saya aja. Bener, setahun depannya saya yang sakit demam berdarah. Hati-hati dengan doa kayak gitu. Pertama kali ketika anak dirawat, makanya sekarang sih udahlah, kesehatan anak tuh sekarang kita yang utama ya. Kesehatan anak utama. Gue udah, kalau soal DBD gue udah coba vaksin sekeluarga. Kalau Mars belum, nanti baru umur 6 tahun kan vaksin ya. Anak sakit tuh gue masih belum bisa, nanti juga sembuh, belum. Masih selalu khawatiran gitu loh, selalu khawatir kayak anak-anak baik-baik aja nggak ya, kayak barusan seharian pergi ninggalin dan telepon ke rumah, anak-anak baik-baik aja nggak, ngapain aja, rewel nggak gitu. Ya, diakui Ringo dirinya menikmati peran sebagai seorang ayah. Ringo memang harus sigap dalam mengambil segala keputusan. Ringo pun mengaku hingga saat ini bersama Sabai masih sama-sama terus belajar memahami karakter dan sifat kedua anaknya yang punya sifat dan hobi yang berbeda. Lantas sebenarkah anak keduanya Mars kerap mengalami tantrum? Bagaimana cara Ringo mengatasi hal tersebut? Mars ya, betul? Ya, yang jadi korban, wah ya memang setiap anak tuh beda-beda ya. Kalau anak gue yang pertama tuh dulu kalau misal tantrumnya setiap anak pasti ada masa tantrumnya. Kalau Bjorka dulu ya kita bisa handle dengan cara seperti itu. Terus Mars tuh punya tipe yang lain lagi. Yang jadi korban adalah ibunya pernah dicakar berdarah beberapa kali. Beberapa waktu ini juga sempat kan yang ngamuk gitu ya. Kalau misalnya udah tantrum gitu ya biasanya sih kita diemin aja. Ya udah abisin aja dulu nangisnya gitu. Tapi kita sambil jagain mudah dia nggak sampai nyakitin dirinya sendiri. Nanti akan diikutin tapi tenang dulu, jangan sambil nangis dong gitu. Biasa cara-cara itu yang kita pakai gitu. Setiap orang tua punya caranya masing-masing lah. Kalau gue memang masih belajar karena punya anak yang kedua nih emang nggak sama kayak waktu anak pertama gitu. Kita pikir oke, anak pertama kita udah tahu kayak gini, anak kedua gampang lah. Tapi ternyata beda anak, beda juga personalitinya, beda juga ngehandle-nya harus kayak gimana. Jadi nggak pernah berhenti belajar. Setiap harinya selalu ada hal baru dan harus kita sesuaiin sama kondisi anak, kayak gitu sih. Semenjak menikah dengan Sabai, kehidupan Ringo otomatis berubah. Ringo fokus mencari nafkah dan mengutamakan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Lantas benarkah hal tersebut juga menjadi alasan utama Ringo meninggalkan hobi motorannya? Ya kayaknya semua itu kalau gue sih ya yang paling penting adalah kebahagiaan anak istri dulu. Kita belakangan lah, karena kalau nggak tahu ya kebanyakan kalau suami happy, kalau anak happy, istri happy, suami kayaknya otomatis ya. Kayak gitu. Dulu gue punya hobi motoran gitu, nah itu udah gue tinggalin, motor gue dijual karena gue ngerasa waktu gue motoran, ketika gue motoran karena gue masih kecil, yang seneng tuh gue sendiri gitu. Jadi gue waktu pandemi kerasa kalau gue motoran anak-anak diem di rumah bingung nggak tahu mau ngapain, nah gue tuh nggak tega, makanya gue nggak motoran dulu deh karena anak gue mungkin masih belum bisa diajak bareng. Tapi nggak tahu kalau nanti mereka udah gede, udah bisa cari kegiatan sendiri, mungkin nggak, apakah gue nanti akan balik motoran lagi atau enggak, gue nggak tahu. Apakah Ringo juga menginginkan kedua anaknya kelak mengikuti jejaknya berkarir di dunia hiburan? Gue sih, gue sih nggak mengarahkan anak gue ke apa ya, jadi aktor atau apa, enggak sih gitu, karena nggak tahu, gue ngerasa udah cukup gue aja, karena gue selalu kagum sama orang-orang yang punya profesi kayak misalnya arsitek atau apa segala macam. Nah gue berharap anak gue, tapi terserah dia ya, balik lagi, anak gue punya profesi lain yang gue pikir jauh lebih baik, karena gue ngerasa apa ya, gue pribadi kalau gue ngerasa jadi aktor tuh nggak keren. Jadi gue pengen anak gue cobain yang lain, gue pengen dunianya dia tuh luas gitu loh, gue pengen dia punya kesempatan yang lebih luas gitu. Dan gue tuh cuman pengen ngajarin dia buat kuat, karena menurut gue di level apapun gitu ya, level kondisi apapun, masalah tuh selalu tetap ada gitu. Kadang gue ngeliat temen gue yang kaya, tetap kok hidupnya tetap struggle juga. Jadi gue cuman pengen anak-anak
gue ini jadi anak yang kuat. Jadi ketika ada masalah, ketika apa, mentalnya tidak sejatuh itu. Gue pengen ngajarin anak-anak gue supaya mentalnya kuat aja.